Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih udah join kembali di NQA Webinar pagi hari ini, di mana kita setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 melakukan sedekah ilmu. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi yang luar biasa dari pembicara-pembicara yang luar biasa juga. Hari ini yang akan bersedekah ilmu adalah Coach Vance Ginting ya. Kita ucapkan terima kasih ke Coach Vance yang akan bersedekah ilmu di pagi hari ini. Ada sedikit rules, teman-teman kalau bisa menggunakan nama yang sesuai. Nanti kalau Coach Vance panggil, akan menggunakan nama yang tertulis di video masing-masing ya. Kemudian teman-teman juga akan di-mute nanti. Jika ingin bertanya bisa via chat terlebih dahulu atau ketika Coach Vance memberi kesempatan untuk bertanya langsung, silakan di-unmute dan langsung bertanya. Teman-teman yang ingin menggunakan background yang sama dengan kita, silakan bisa ambil di chat nanti, ya download di chat dan gunakan background yang sama. Sedikit info mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit-audit ke perusahaan. Kalau kita rekomendasikan, perusahaan akan mendapatkan sertifikat ISO. Kita juga punya divisi asesmen. Ini agak beda dengan sertifikasi. Asesmen outputnya bukan sertifikat, tapi hanya internal report. Yang lagi happening saat ini adalah lebih banyak ke cyber security seperti pen testing, vulnerability assessment, diagnostic assessment. Di energi juga ada energi audit dan lain-lain ya. Ini yang divisi asesmen. Kemudian kami juga punya divisi pelatihan. Divisi pelatihan fokusnya ke pelatihan-pelatihan. Dan yang hari ini ada webinar, ini juga masuk ke divisi pelatihan. Namun kami juga punya topik-topik yang related ke standarisasi, baik itu internasional maupun nasional certified ya. Silakan yang ingin tahu nanti bisa kontak Mas Alfon atau Mas Aldo untuk pelatihan-pelatihan. Terakhir kami jualan software, ada beberapa software yang kami jual. Softwarenya fokus ke software improvement, di mana teman-teman lebih mudah untuk menjalankan sistem ISO-nya ya, nggak perlu pakai paper lagi, semuanya udah online base, mobile base, semua bisa digunakan menggunakan handphone ya untuk menjalankan sistem yang ada di perusahaan. Nah, sedikit data terkait dengan NQA, kita udah 37 tahun lebih di bisnis ini dengan 60.000 sertifikat yang udah kami terbitkan, beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Hasil survei kepuasan pelanggan mereka cukup happy, terbukti mereka melekat dengan NQA minimal 10 tahun ya setiap customer, dan jumlah karyawan yang dimiliki di seluruh dunia ada 1.000 orang. Nah, saya wajib informasikan ini, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi silakan teman-teman ajak yang lainnya untuk ikutan, karena ini judulnya sebenarnya sedekah ilmu. Namun, ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kiri dalam bentuk e-sertifikat, ingin mendapatkan juga materialnya dalam bentuk e-material PDF nantinya, dan ada satu e-book ya yang related dengan topik yang hari ini dan dikarang juga oleh pembicaranya langsung ya, teman-teman bisa dapat. Kemudian kalau ada lupa-lupa sedikit, pengen direkam, pengen nonton ulang gitu, ada rekamannya juga ya. Untuk mendapatkan keempat item tersebut ada sedikit investasi, nggak mahal, hanya sebesar Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau Mas Alfon untuk mendapatkan 4 item tertulis ya. Nah, ini e-booknya. E-book ini juga dikarang atau ditulis langsung oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu Coach Vance Ginting ya. Rahasia cara pelanggan zaman now berpikir dan membeli. Oke, ini. Nah, langsung ke pembicara kita yang luar biasa, yaitu Coach Vance Ginting, SEAMM. Oke, beliau ini adalah bisnis coach, konsultan, trainer, dan luar biasa. Hari ini beliau akan membawakan judul dengan perubahan customer behavior zaman now ya. Kita langsung kasih kesempatan kepada coach kita yang luar biasa, Coach Vance Ginting. Silakan, Coach. Oke, terima kasih Pak Jovi. Sampai selamat bertemu dengan teman-teman semua. Ya, suara saya cukup jelas. Jelas, Coach? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita akan membahas mengenai perilaku customer ya. Saya langsung sharing screen ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktu di weekend ya. Di mana weekend biasanya orang senangnya olahraga biasanya, jalan-jalan gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua ini luar biasa nih menurut saya nih. Mau belajar sebentar ya sebelum siang. Ya, sebelumnya saya ingin sharing, saya lulusan business coach baru 16 tahun tahun ini, dan juga sering memberikan training juga mengenai selling skill ya, dan juga konsultasi bisnis. Saya certified business coach dari Focal Point Coaching 2009 ya. Ya, hari ini kita membahas mengenai perubahan customer behavior zaman now yang wajib diketahui oleh setiap pebisnis ya, agar kita bisa menang dalam persaingan. Sebelumnya saya ingin sharing, teman-teman Bapak Ibu semua, saya ingin sharing aja ya, bukan mengajari atau menggurui ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini rekan-rekan sudah luar biasa ya, sangat expert. Jadi saya akan sedikit sharing aja dengan apa yang sedikit saya ketahui ya. Oke, kita mulai langsung. Ya, sebelumnya saya ingin sharing, jelaskan sedikit apa sih customer behavior ya. Dasarnya agar kita mengetahui definisi customer behavior ya. Jadi customer behavior adalah suatu studi tentang gimana seseorang atau kelompok atau organisasi untuk mencari, memilih
membeli dan menggunakan suatu produk ya atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya ya. Dari sini kita bisa melihat ada 5 step ya ketika orang ingin membeli produk atau jasa. Pertama mulai dari searching ya, search, lalu dia memilih, choose, buy, membeli, use, menggunakan, dan juga terakhir adalah evaluate ya atau mengevaluasi. Ini adalah tahapan customer behavior. Nah, tentu saya ingat sangat sering ya menjumpai atau mungkin teman-teman sering rancu nih, apa bedanya customer dengan consumer ya? Nah, saya ingin jelaskan juga bedanya antara customer dan consumer. Kadang-kadang suka bingung ya, apa sih bedanya antara customer dan consumer? Kalau customer adalah orang yang beli produk jasa, ya. Nah, tapi customer belum tentu menjadi consumer, ya. Jadi misalnya fokusnya adalah transaksi atau pembelian, yaitu ada customer. Bisa individu, kelompok, ya, dan perusahaan. Tapi belum tentu menggunakan produk atau jasa tersebut. Contohnya misalnya orang tua saya beli susu buat anak gitu kan. Susu anak dibeli oleh orang tua. Ya, customer-nya siapa? Customer-nya adalah orang tua. Konsumernya, konsumernya adalah anak saya gitu kan. Nah, jadi itu bedanya, ya. Jadi atau misalnya contoh perusahaan membeli software ya untuk tim. Nah, di sini perusahaan adalah customer. Perusahaan sebagai customer karena dia membeli. Ya. Itu adalah customer. Sedangkan consumer adalah pihak atau orang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa. Ya. Nah, dia hanya menggunakan. Fokusnya adalah pemakaian dan penggunaan. Nah, dia bisa membeli, bisa juga orang lain yang membeli. Tadi contohnya saya membelikan susu buat anak, yang meminum susunya adalah anak saya gitu kan. Saya hanya membelikan saja. Gitu. Contoh ya ini ya, contohnya anak minum susu, anaknya adalah consumer, ya orang tuanya adalah customer. Atau tadi contoh perusahaan yang membeli adalah customer, sedangkan yang menggunakan software itu adalah timnya atau staffnya. Nah, timnya itu disebut dengan consumer, ya. Jadi sedikit saya jelaskan bedanya customer dengan consumer. Nah, apa sih perubahan customer behavior? Nah, perubahan customer behavior itu adalah adanya terjadi proses pergeseran, ya. Pergeseran apa? Pergeseran pola pikir, sikap, preferensi, dan tindakan custom konsumen dalam dalam hal mencari, memilih, membeli dan menggunakan serta mengevaluasi suatu produk atau jasa. Ya, jadi terjadi pergeseran nih saat ini. Ya. Nah, pergeseran itu terjadi karena ada faktor-faktor internal dan eksternal. Ya, faktor internal biasanya itu dipengaruhi oleh kebutuhan, ya, gaya, gaya hidup, pendapatan, ya, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh tren sosial, teknologi, budaya, ya, situasi global, atau misalnya komunitas juga bisa ya mempengaruhi perubahan customer behavior. Kenapa tadi judulnya di ibu saya, sebelum perusahaan menjalankan strategi marketing, strategi bisnis, ataupun strategi apapun, sebaiknya strategi atau informasi yang perlu kita ketahui adalah perubahan customer itu dulu. Ya, jadi apa nih yang terjadi dengan customer kita, customer behavior itu? Ya, karena gini teman-teman, sehebat apapun strategi marketing kita, kalau kita tidak memahami perubahan customer behavior itu kemungkinan besar akan gagal. Ya, setuju nggak Pak Jovi? Ya, jadi kita punya strategi canggih, strategi bisnis yang ciamik, keren, tapi kita nggak paham perubahan customer yang terjadi saat ini gimana? Ya pasti banyak yang gagal. Gitu. Nah, jadi justru saya itu menekankan pelajari dulu nih, ketahui dulu apa yang terjadi, apa yang berubah terhadap customer behavior saat ini. Sebelum kita menjalankan strategi-strategi bisnis, strategi marketing yang lain, ya. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa customer itu mempunyai journey ya atau perjalanan, ya ada 5 minimal di era digital ini, ya. Customer journey pertama adalah aware, ya. Kita dikenal nggak sih brand kita, ya. Di sini adalah tahapan dimulai. Ini kalau saya analogikan dengan manusia ya, misalnya saya naksir ya, kenalan dulu nih sama suatu sama perempuan gitu kan, sama wanita. Kita kenal nggak sih? Ya, kita kenalan dulu gitu ya. Lalu setelah kenal, baru berikutnya adalah appeal ya. Dia timbul ketertarikan di kepalanya atau naksir setelah kenal seorang wanita itu, naksir nggak sih dia dengan wanita tersebut gitu. Begitu juga dengan bisnis. Setelah kenal brand kita, customer itu atau calon customer kita itu naksir nggak, suka nggak, tertarik nggak dengan brand kita. Oke, katakanlah dia tertarik, tapi tertarik aja belum cukup karena dia belum yakin, ya kan? Suka nih dengan produk ini tapi dia nggak yakin, belum belum pede lah untuk beli ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Tahap ketiga. Nah, karena dia belum yakin, dia banyak bertanya, cari informasi, tanya teman, ya, tanya keluarga, tanya bestinya, atau dia googling di internet, ya, lihat di sosial media, lihat review dan lain-lain. Ya, jadi banyak bertanya, mencari informasi. Lalu tahapan yang keempat, setelah dia yakin, baru dia beli.
ya act. Dia yakin karena informasi yang dia dapat positif, kebanyakan positif dan juga kebanyakan yang merasa bermanfaat dari produk tersebut atau jasa tersebut, baru dia membeli produk atau jasa. Ya, memutuskan. Di sini baru dia tahapan memutuskan. Ya. Setelah memutuskan, dia gunakan ya. Dia gunakan, dia pakai, dikonsumsi. Lalu kalau dia puas, kalau customer puas, dia akan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Ya, kepada temannya, keluarganya, komunitasnya, dengan inner circle-nya. Ya, jadi gitu. Tahapan kelima adalah advocate. Ini kalau puas. Dan berita buruknya, kalau customer puas itu dia lebih merefleksikan lebih sedikit ke orang. Gitu. Tapi berita buruknya, kalau customer itu kecewa, nah ini bahaya nih. Dia akan menyebar lebih banyak. Apalagi zaman sekarang itu kan, kalau customer kecewa, itu menyebarnya lebih cepat dan lebih banyak, lebih sering ketimbang kalau dia puas. Nah, itu tidak adilnya gitu kan kadang-kadang. Kalau dia puas hanya sedikit orang, tapi kalau dia kecewa dia ke banyak orang. Apalagi zaman sekarang sosial media begitu cepat ya menyebar. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi hati-hatilah teman-teman ketika kita menjual suatu produk atau jasa, jangan sampai customer kecewa. Kalaupun customer kecewa, buru-buru cepat-cepat kita atasi. Ya, jangan kita cuekin, jangan kita pingpong, jangan kita abaikan. Nah, itu bahaya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di tahapan inilah disebut dengan terbentuknya engagement atau keterlibatan. Ya, jadi ada 5 tahap. Ya, customer journey di era digital saat ini. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung aja ya, jadi tidak harus menunggu sampai selesai ya materinya. Gitu. Kalau belum ada berarti coach saya mau tanya tadi ke customer dan consumer. Kalau Ya, dia beli dan pakai sendiri berarti nama dia tuh customer apa customer? Atau dua-duanya? dia Kalau beli pakai sendiri dua-duanya, Pak Coach. dua-duanya, Ya, dia bisa dua-duanya tuh apa namanya coach? customer aja, biasanya Oh customer. customer aja. Jadi Oke, gini, pakai aja ya coach ya. customer itu bisa jadi consumer, Oke, tapi consumer belum tentu jadi customer, gitu. oke, Ya, oke. itu atau tadi ya, orang beli susu, saya beli susu buat anak saya. Anak saya kan Nah, tidak membeli kan, saya yang beliin gitu. Dia tapi oke, mengkonsumsi. Dia oke. konsumsi Jadi tapi dia kalau tidak membeli. Nah, gitu. membeli dan mengkonsumsi sendiri berarti customer ya Ya, jatuhnya. betul. Tapi kalau hanya mengkonsumsi aja, nah, disebut dengan Consumer. consumer, ya gitu. Kadang-kadang suka rancu gitu kan ya sedikit. Makanya saya ingin Betul. sharingan hari Nah, ini. kalau harus milih coach dari customer dan customer, kalau kita mau maintain jaga hubungan baik dan lain-lain, lebih prefer ke customer atau consumer, coach? Atau dua-duanya? Sebenarnya gini, Pak, yang merasakan atau end usernya siapa? Itu yang penting. End user consumer berarti? Betul, betul. Contoh gini, Consumer. Oh, saya beli oke. susu nih. Susu saya, Mm-mm. kan saya nggak bukan minum susu ya. Misalnya anak saya minum susu. Yang Mm-mm. merasakan siapa? Yang menikmati siapa? Anak saya kan. Ya, jadi saya Ya. tergantung anak saya. Kalau anak saya bilang, oh ini enak nih, beli yang ini aja. Nah, saya ikutin kan. Tapi kalau dia bilang, ini susunya nggak enak, rasanya nggak suka dia. Berarti saya ngikutin kata dia kan gitu kan. Jadi penting nih, Oke. kita untuk menjaga end usernya siapa? End user lah karena Consumer dia berarti yang coach ya? merasakan. Dia menikmati. Gitu ya. Consumer berarti coach ya? Consumer lah Kalau lebih. Oke, berarti ada pertanyaan coach. Berarti kalau survei kepuasan customer itu salah ya coach ya berarti ya? Harusnya survei kepuasan consumer gitu ya harusnya ya? Eh, bisa salah, bisa benar. Karena gini tadi, kalau customer bisa jadi consumer juga. Saya beli minuman Oh, istirahat ya. karena konsumernya repeat order, senang dan minta dibelikan lagi gitu ya, Coach. Ya, Oh, betul. Ya, noted, noted, noted. Oke, ya. Tapi good, kalau good. lebih mau spesifik, kita lebih bagus kita melakukan survei ke end user. Ke end user. Nah, end Oke, usernya siapa? Atau customer siapa? Karena dialah yang menggunakan gitu. siap, siap. Ya, jadi sekarang customer behavior itu ada 3. Yang pertama adalah saat ini goods itu adalah menjadi experience. Jadi orang itu membeli barang kalau dulu kan fungsi ya. Kita beli kopi, ya udah minum kopi, ya bisa di warung kopi atau di kafe gitu kan. Tapi sekarang orang membeli itu menjadi pengen mendapatkan pengalaman, ya. Gimana nih suasananya gitu kan, tempatnya keren nggak, cozy nggak tempatnya, pelayanannya gimana gitu. Jadi tidak hanya fungsi aja, tapi juga function dicari orang. Kalau zaman dulu kita cari fungsi, lebih ke fokus ke fungsi gitu. Sekarang ke function. Jadi saya punya teman, kalau dia mau pergi makan atau ke kafe, itu yang dilihat, yang dirasakan bukan makanannya, tapi tempatnya dulu gitu. Instagramable nggak gitu. Tempatnya oke nggak buat foto-foto misalnya gitu kan. Zaman sekarang kan, Betul. anak zaman sekarang kalau mau makan foto-foto gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita berdoa dulu ya, Pak ya, Pak Jovi ya. Ya, Kata kita. betul. Nah, kalau mau makan kita berdoa, tapi zaman sekarang sebelum makan foto Foto dulu. dulu gitu. Nah, jadi sekarang itu yang orang cari adalah experience-nya atau customer experience, bukan goods-nya. Kenapa? Kalau goods itu atau produk itu ya more or less lah sama lah ya, lebih kurang ngopi di sana ngopi sini sama aja gitu kan, lebih kurang sama kopinya. Tapi tempatnya itu, suasananya itu, ambience-nya itu yang orang cari saat ini. Pelayanannya gimana gitu ya. Jadi saat ini berubah dari goods menjadi experience ya seperti itu. Mereka ngelihat bintangnya juga, Coach. Ya, betul, betul. Nah, Betul bintangnya. Google Makanan tetap Bintangnya. makanan dan minuman tuh wajib enak gitu loh. Itu wajib ibarat Mm-mm. itu sudah syarat standar gitu ya. Syarat standar itu makanan harus wajib enak, minumannya harus enak. Nah, tapi yang lebih penting lagi saat ini bukan hanya itu, tapi experience customer gimana ketika mereka datang ke toko kita, ke kafe kita, ke resto kita, ke bisnis kita seperti itu. Ya.
Orang ingin merasakan. Jadi feelingnya gimana? Feelingnya good nggak sih? Gitu. Ya. Lalu berikutnya yang kedua, nah berikutnya orang saat ini goods itu menjadi berpindah ke leisure untuk kesenangan. Dulu orang jalan-jalan ke mall mau ngapain biasanya? Makan, belanja gitu ya, ngopi atau meeting. Nah sekarang orang ke mall itu ya banyak istilahnya kemarin lagi viral ya, ada rohali gitu kan. Rombongan hanya lihat-lihat, ada rojali, rohalus, ya kan? Jadi orang itu datang ya nggak beli, hanya datang dia ngecek-cek harga, ya paling ngopi, makan, udah. Tapi kalau belanja itu mereka ke online. Jadi zaman sekarang itu orang ke mall tuh bukan belanja tujuannya bawa pakaian atau produk, dia hanya ngecek, banding-bandingin. Tapi ujung-ujungnya beliin mana? Di online. Ya seperti itu. Banyakan ya, ada juga sih yang beli, tapi kebanyakan orang banyak sekarang itu ketika ke mall, ya kebanyakan orang ke mall itu ya kalau nggak nonton ya makan atau minum atau meeting ya kan. Jarang sekali orang tuh berbondong-bondong beli pakaian atau beli elektronik, handphone itu ada, tapi cenderung lebih banyak orang sekarang ke online ya. Jadi buat senang-senang mereka tuh pengen kan ke mall atau ke suatu tempat tuh pengen happy happy buat ketemu kongko gitu kan. Ada acara komunitas ya kan. Nah kayak di mall-mall sekarang itu banyak acara kan, acara macam-macam, bahkan ada pertandingan tinju di mall. Saya lihat kemarin ada pertandingan mixed martial art di mall, zaman dulu nggak ada kan gitu ya. Jadi saat ini tempat yang kita biasakan buat belanja itu ya banyak kan buat orang leisure, buat kesenangan ya seperti itu. Lalu ketiga, dulu kita tuh membeli mobil buat transportasi. Ya orang banyak berbondong-bondong beli mobil gitu, pengen punya mobil. Zaman sekarang enggak, orang pengen pakai mobil tinggal pesen Gojek, apa misalnya Gokar gitu kan ya. Jadi zaman sekarang itu orang nggak harus punya mobil untuk menikmati mobil ya. Apalagi misalnya sekarang ya, jadi orang sekarang itu tidak perlu memiliki ya. Pengen apa lagi misalnya, pengen makan ya tinggal GoFood ya. Atau misalnya orang pengen nginap, orang punya punya rumah bagus, punya kamar banyak, ya disewain jadi R&B, ya kan? R&B atau sekarang mana tuh? OVO apa Oyo gitu kan? Nah jadi sekarang itu orang itu banyak yang mau sharing. Kalau punya sesuatu tuh dia nggak harus beli, tapi boleh mau lebih lebih suka sharing, ya berbagi. Tidak harus memiliki, ya. Zaman sekarang bisa berbagi. Ya contoh-contohnya itu tadi ya, Gokar, Gojek, Grab, Oppo, sorry Oyo, terus R&B ya kalau di Amerika, ya, tempat penginapan itu ya, ya seperti itu. Jadi zaman sekarang seperti itu. Tiga hal ini. Nah, ini menarik nih. Tren customer behavior di masa kini dan masa depan itu cenderung disebut dengan the rise of frugal consumer. Ya, saya ambil dari ini saya ambil dari Pak Yusuf Hadi ya, pakar marketing. Ya, dia mengadakan penelitian. Sekarang dan ke depan itu orang semakin berhemat. Konsumen itu semakin hemat. Ya, frugal itu artinya gaya hidup hemat. Ya, sekarang sudah mulai kita lihat ya ada filmnya kalau nggak salah di Netflix ya mengenai keluarga yang hidup hemat gitu ya. Nah, nanti orang akan lebih berhemat lagi dalam menjalani hidup ini. Apa sih ciri-cirinya frugal customer orang? Nah, ciri-cirinya mereka hemat, ya hemat, lalu kritis, artinya mereka tuh pengen dapat banyak, pengen value lebih, tapi dengan harga yang hemat. Nah itu tugas kita lah gimana nih caranya kita menjual produk dengan harga yang terjangkau atau lebih lebih affordable, tapi kualitasnya tetap baik. Nah, demanding ya, zaman sekarang tuh consumer banyak nuntut, banyak maunya. Zaman zaman dulu itu orang pengen dapat manfaat lebih, mereka harus bayar lebih, betul? Pengen dapat banyak, harus bayar lebih. Tapi zaman sekarang orang itu pengen dapat nilai banyak, tapi dengan harga yang terjangkau, lebih lebih rendah. Nah itu yang bingungnya tuh pebisnis nih. Harus motor otak nih gimana cara untuk mengurangi biaya dan segala macam. Dan zaman sekarang frugal customer itu lebih smart ya, lebih cerdas dalam spending, dalam belanja. Ya, kalau nggak perlu-perlu amat mereka nggak mau beli. Ya, mendingan sewa atau pinjam misalnya seperti itu. Atau beli yang second misalnya. Ya. Nah ini, ya ini definisinya ya. Jadi definisi customer frugal customer consumer adalah pelanggan yang sangat berhati-hati. Ya, atau saya sebut hemat lah ya, sangat hemat dalam mengeluarkan uang dan selalu mencari nilai maksimal dari setiap pembelian. Artinya dia pengen dapat lebih. Nah, fokus mereka frugal consumer ini fokusnya adalah efisiensi biaya kan. Ya, dia pengen hemat biaya, lalu ingin mendapatkan produk atau jasa yang punya manfaat dan nilai jangka panjang. Mereka tuh kalau beli itu yang benar-benar worth it ya, artinya value for money. Jadi uang yang dia keluarkan itu ya sesuai lah dengan apa yang didapatkan atau apa yang dia inginkan. Ya, jadi pengen kalau membeli produk itu yang benar-benar worth it, sesuai dengan yang dia inginkan, bahkan mendapatkan lebih ya. Dan juga mereka fokusnya kalau mau berbelanja itu harus bijaksana ya, harus banyak pertimbangan, pemikiran, tidak buru-buru, tidak nafsu ya, lebih banyak menggunakan rasionalitas. Lalu zaman sekarang ke depan juga
orang lebih fokus pada membeli produk atau jasa, lebih fokus kepada fungsinya ketimbang gengsi. Ya, fungsinya lebih dipentingkan ketimbang gengsinya. Ya, ini khusus yang frugal consumer ya. Ini tapi ini nggak semua orang ya, tapi tergantung orangnya. Tapi kecenderungannya saat ini dan ke depan seperti ini. Nah, mereka membandingkan harga, lalu mereka membaca review, banding-bandingkan fitur. Nah, ini mereka, ini ciri-ciri mereka seperti ini. Lalu mereka juga ketika mengambil keputusan, tadi saya sampaikan, keputusan itu yang bersifat rasional, ya dipikirkan, dihitung-hitung. Ah, itu hitungannya tajam nih mereka, dalam ya, bukan emosional, ya. Kalau emosional kan orang kalau membeli secara emosional tidak lihat harga gitu kan, yang penting dia suka, dia demen gitu, ya dia beli berapapun harganya gitu kan, meskipun mahal misalnya atau kemahalan, ya. Jadi lebih rasional ketimbang emosional saat ini. Nah, customer frugal ini ada 4 segmen nih. Nah, teman-teman nanti tinggal dilihat segmen kita itu, segmen teman-teman itu yang mana nih di antara 4 ini. Ya, pertama adalah segmen yang disebut dengan panicker, orang yang panik. Ya, ya mungkin yang di panicker ini orang yang tidak banyak uangnya tidak banyak ya, atau mungkin dia mereka korban PHK gitu kan, atau dia tuh gajinya kecil. Ya, mereka tuh fokus price seeker, cari harga yang murah gitu. Fokusnya adalah ke harga. Yang kedua adalah bergainer. Nah, mereka ini bergain ini fokusnya ke ada value, ke value seeker, yang lebih mementingkan value. Yang ketiga adalah wiser. Wiser ini lebih ke fokusnya adalah solution seeker. Ya, dia mencari solusi. Yang keempat adalah yang paling, nah ini yang paling kaya nih, nah, floater. Ya, float itu kan mengambang gitu ya. Mereka ada di atas. Nah, mereka ini orang-orang yang berada ini, ya fokusnya adalah validation, validation seeker. Mereka pengen validasi, butuh validasi ketika membeli produk atau jasa. Oke, saya jelaskan. Pertama adalah panicker, ya fokusnya adalah price seeker. Ciri-cirinya mereka adalah dia hot and cut spending. Dia tahan dulu nih kalau belanja, kalau nggak penting-penting banget dia nggak mau beli. Atau bahkan dia tuh potong biaya, cut spending, dipotong biaya dia nggak perlu. Ya, dia tahan. Kalau mau beli sesuatu dia tahan dulu. Nah, kalau bisa mereka kalau beli baru produk itu beli produk baru cari brand yang baru, yang murah, ya, atau yang internal brand seperti kalau misalnya kita ke Alfa itu ada brand Alfa Midi mereknya sendiri kan. Nah, itu kan internal branding misalnya, internal brand. Nah, itu lebih murah kan timbang yang brand punya nama gitu kan. Nah, mereka tuh cari brand yang baru yang harganya lebih murah. Kalau bisa cari yang tadi ya internal brand yang tadi seperti Alfa atau Indomaret yang mereka menggunakan brand sendiri biasanya lebih murah ketimbang yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, Pinnacle ini adalah fokusnya yang penting murah. Lalu gimana nih strategi kita sebagai pebisnis, sebagai marketing menghadapi customer seperti ini? Ada dua ya. Ada dua, kita fokusnya kita lihat ada dua hal, quality and price. Nah, untuk menghadapi customer yang frugal ini, sebaiknya kita kasih harga yang lebih murah, tapi kualitas nggak penting banget buat mereka. Ya kualitas biasa aja atau kualitas yang kurang baik ya mereka is oke lah, yang penting harga murah. Ya, jadi strateginya adalah less for less. Kualitasnya kurang, harganya juga murah gitu, harga lebih murah. Nah, ini strategi kita ketika menghadapi atau menjual kepada consumer yang panicker. Atau more for less, kita kasih kualitas yang baik, tapi harganya murah. Contohnya apa? Contohnya yang sekarang sedang ramai ya, thrifting, ya, pakaian-pakaian bekas dari luar negeri, sepatu, pakaian, ya, macam-macam lah, ikat pinggang, tas, banyak ya. Di Senen, Pasar Baru, saya lihat banyak banget tuh pakaian-pakaian thrifting, ya. Nah, kualitasnya cukup bagus, tapi harganya murah. Makanya masih ramai. Kalau menurut saya, thrifting itu sulit untuk diberantas gitu ya, karena pelanggannya, pembelinya banyak gitu, suka banyak orang yang mencari. Ya, kenapa ini? Karena mereka tuh pengen dapat kualitas yang bagus, tapi harganya murah gitu. Ya, salah satu solusinya adalah thrifting. Setuju nggak Pak Jovi? Itu ngejawab pertanyaan Pak Agung, Pak, yang di Oh chat. gitu. Ah, Ya. mungkin Nah kita ini, Pak Agung. Ah. ya jadi thrifting itu kalau menurut pengamatan saya itu sulit diberantas karena demand-nya sangat tinggi gitu. Tinggi, sangat banyak orang yang beli thrifting. Kalau sepi mungkin bisa jadi ya, orang tutup gitu kan. Tapi kalau selama pembelinya banyak, menurut saya itu sulit untuk diberantas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergainer. Bergainer itu adalah value seeker. Mereka ini adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang deal hunter. Deal hunter misalnya apa? 11-11, tanggal 11-11, 12-12, tanggal 7 tanggal cantik. Nah, itu deal hunter tuh. Nah, ini contoh mereka nih. Ada promo-promo atau flash sale. Nah, mereka beli. Meskipun harganya nggak dibilang murah juga, tapi kalau lagi promo kan murah ya. Tapi mereka melihat ini worth it nih, beli nih. Bagus produknya, dia cari sama ini, tapi karena harganya mahal dia tunda. Nah, begitu ada promo atau deal hunter, nah langsung dia buru gitu kan. Nah, ini contohnya, ciri-ciri mereka seperti itu.
Lalu mereka cari yang value for money ya, jadi uang yang dia keluarkan sesuai nggak dengan produk atau yang dia dapatkan ya. Switcher, nah switcher itu artinya mereka itu nggak loyal kepada brand satu brand, tidak. Mereka loyal adalah pada brand yang memberikan manfaat lebih, memberikan bonus misalnya, memberikan tambahan. Ya jadi zaman sekarang itu yang bergener ini mereka tidak loyal dengan satu brand ya. Mereka loyal kepada brand-brand yang memberikan value lebih kepada mereka dengan harga yang lebih terjangkau ya. Dan di sini bergener ini adalah yang paling cerdas nih. Ya, mereka benar-benar membeli produk atau jasa itu yang benar-benar sesuai yang dengan dia dapatkan dengan value yang maksimal tapi dengan harga yang lebih minimal. Lalu gimana nih cara kita strateginya? Strateginya adalah kita berikan kualitas yang lebih dengan harga yang lebih murah. Nah, tugas kita lah nih gimana caranya menekan atau memotong misalnya mengurangi overhead misalnya atau apa, mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu agar kita bisa memberikan harga yang lebih murah tapi kualitasnya tetap lebih baik, bahkan lebih baik. Lalu apalagi? Yang pertama, yang ketiga adalah wiser ya. Wiser ini adalah mereka fokus pada solution seeker. Mereka itu adalah orang yang paling optimal. Artinya ingin mendapatkan produk yang ya berkualitas baik dengan harga yang cukup masuk akal gitu ya. Yang penting adalah berkualitas bagus dan juga optimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada garansi misalnya kan. Ya, lalu hasilnya terbukti, proven results gitu. Ya ini adalah segmen wiser. Nah, gimana cara kita menghadapi strategi yang wiser ini? Nah, ini strateginya adalah more for same. Artinya kita berikan kualitas lebih baik, tapi harganya tetap nggak naik, tetap sama. Bisa nggak gitu? Kita memberikan kualitas lebih baik, lebih tinggi kualitasnya, tapi harganya sama, tidak mengalami kenaikan atau tidak berubah harganya. Gitu. Yang terakhir adalah keempat, floater. Nah, yang ini nih orang berduit nih. Mereka adalah validation seeker, mencari validasi. Orang-orang yang mencari validasi. Mereka cari yang penting pengalamannya keren nggak nih? Dia mencari premium experience, ya, convenience, ya tempat yang nyaman, eksklusif, ya, sangat ingin diperlakukan secara personalized ya, customized, ya. Nah, gimana strategi menghadapi orang dengan segmen floater? Caranya adalah kita berikan kualitas lebih baik dengan harga yang sama, ya, atau kita kasih berikan kualitas lebih tapi harganya juga lebih baik, lebih tinggi, lebih mahal. Ya, kalau orang berduit bebas kan ya. Nah, kalau orang kaya kan bebas gitu kan. Harga naik is oke gitu kan. Yang penting kualitasnya lebih baik, pelayanan lebih baik, ya. Itu yang lebih mereka cari. Sampai sini cukup, cukup ya. Ada yang pertanyaan silakan. Yang dulu Oh, ya. teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Oke, Coach. Ya, Izin bertanya. ya Rizky Pak On Rizky. dari HBR, Coach. Oh ya Pak Rizky, teman saya nih. Ya, Coach, bagaimana tadi metode untuk kualitas agar tetap terjaga, tapi apa namanya tidak menaikkan harga. Sementara kita bergerak di bidang jasa nih, Coach. Oke. Apakah ada beberapa layanan yang harus kita kurangin kualitasnya? Ya. Turunin kualitasnya atau gimana agar tetap customer tidak tetap puas dengan layanan kita, Coach? Oke. Ya, pertanyaan menarik. Gimana tadi Pak? Pengennya tetap memberikan kualitas lebih baik, tapi harganya? Sementara biaya operasional kan meningkat terus nih, ya kan? Ya. Baik dari kami bergerak kebetulan di layanan jasa airlines, Ya. tarif-tarif itu naik terus, sementara kan kualitas kan kita tetap harus terjaga nih. Ya. Dengan beberapa yang sekarang kita berjalankan dengan layanan purna jualnya lah, dengan beberapa perekrut SDM untuk memberikan layanan terbaik. Sementara harga dari airline itu naik terus. Ya. Nah, bagaimana mensiasatinya tuh, Coach? Terima kasih, Coach. Ya, wah bagus pertanyaannya. Jadi pertama adalah kita periksa dulu Pak internal kita. Bisa nggak ada nggak bisa kita lakukan penghematan gitu ya? Kita lakukan penghematan, ya, cut cost misalnya biaya-biaya apa nih yang kira-kira bisa kita hilangkan? Bisa nggak kita mungkin bisa jadi pengurangan karyawan mungkin ya mungkin kalau itu Betul, paling impact-nya ke sana sih, Coach. Ya, pengurangan karyawan contoh ekstrimnya ya. Seperti itu. Kira-kira biaya-biaya yang nggak perlu apa sih yang kita bisa kurangi? Bisa nggak kita menggunakan karyawan lebih sedikit tapi dengan kerja maksimal lebih sama lah gitu misalnya, ya? Atau bisa nggak kita nego dengan airlines dengan apa kita untuk kerjasama long term misalnya seperti itu. Jadi kembali lagi coba kita lakukan negosiasi Pak. Negosiasi kita jelaskan hambatan kita apa, kendala kita apa kalau ada kenaikan. Ya, zaman sekarang kan persaingan begitu ketat ya di provider atau di logistik. Nah, kita tuh perlu melakukan negosiasi ulang Pak, coba negosiasi ulang kepada pihak terkait. Ya seperti itu. Ya, Karena memang customer ya mereka pasti customer itu nggak mau tahu masalah kita sebenarnya. Betul. Mereka tahunya dari yang murah gitu kan, masalah kita dia nggak peduli.
Nah, kita ada Iya. kelimpungan nih. Gitu. Oke. Memang sih untuk saat ini saya mencoba mengajukan ke manajemen untuk digabung dengan digitalisasi. Karena dengan Betul. digitalisasi mungkin yang kemarin kita coba dari 4 orang bisa dikerjain 3 sampai 2 orang. Memang Ya, ketika orang agak-agak lembur lah. Tapi ketika ya, 3 orang pas gitu. Cuman memang ya, investasi awal di awal betul. program digitalisasi sistemnya ini dok. Ya, Coach yang betul. Jadi coba dipikirkan, dianalisa ada nggak kira-kira yang bisa digantikan oleh AI misalnya atau mesin yang kita bisa menghemat biaya salary misalnya, kita hemat orang. Ya jadi zaman sekarang itu pebisnis harus pintar-pintar mutar otak gimana caranya bisa berhemat tapi tidak mengurangi kualitas pelayanan atau produk gitu. Jadi oh, fokusnya ke internal dulu dibenahi ini, dicek dulu. Ada nggak kira-kira bisa kita tekan lagi atau kita bisa hilangkan ya cost-nya gitu. Karena tadi saya bilang customer itu nggak peduli dengan masalah kita. Dia mana peduli. Kita bilang ada kenaikan segala macam. Ya mereka cari lagi kalau kita naikin ya serba salah. Kita naikin biaya apa? Biaya harga kita, mereka pindah ke customer atau pada kompetitor. Betul nggak? betul. Ya Ya. gitu. Meskipun kadang-kadang biasanya tuh kalau yang bisnis yang fokusnya ke murah, kualitasnya jelek biasanya gitu. Ada yang dikorbankan. Siap, Coach. Ya, Terima kasih Coach. ya sama-sama Coach. Pak Rizky. Ya Pak Ya. Jovi tadi ada tanya lagi? Slide yang tipe 2. Tipe dua. Nah, Nah, ini bergainer. ya, Bergainer ini berarti yang tipe dia nyari yang beli 3 gratis 1 gitu, ya Coach. betul betul. Oke, dan Buy one get one free. oke, buy one Hmm. get 10 gitu atau Ya, get. dapat voucher cashback misalnya. Oke. Member get Siap, member. Nah, ini nih. Mereka tuh oke, pintar nih. Cerdas mereka dalam menghemat, siap, oke. ya. Nah, ya, ya. Makanya sini kan dia sebut di paling cerdas di sini nih. Jadi diskon, ngejar diskon gitu, Coach Ya, ya. ya. Modis Pak, modis modal riskan. Oke. Sudah jelas? Halo, teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung unmute dan langsung bertanya nih, Coach Rahman nih, Bang Rahman, silakan Bang Rahman. Oke. Terus Oke. mau tanya coach, kalau untuk dari segmen ini apakah customer atau konsumernya perkotaan dengan pedesaan ini bisa dianggap sama coach? Bisa iya bisa enggak sih Pak, tergantung kotanya kota mana Pak, desa mana gitu. Karena kalau customer, karena gini, kadang-kadang kan tadi ya, kalau ini kan kalau menurut saya perkotaan itu lebih menggunakan nasional ya. Betul. Mungkin ya ini menurut saya, kalau pedesaan mungkin lebih ke gengsi gitu kan, ke gengsi, ke validasi gitu ya. Kalau menurut pengamatan saya frugal ini lebih lebih cocok ke perkotaan, lebih banyak yang menjalankan ini di perkotaan Pak. Ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya perkembangan zaman teknologi lebih, misalnya informasi bisa jadi akan dua-duanya juga menjalankan. Tapi kalau yang saya lihat di kota lebih banyak menjalankan seperti ini. Memang betul sih Bang, kalau di kota lebih Ya, orang-orangnya kan lebih selektif ya. ya, Kalau betul, kalau agak di daerah apalagi yang lebih ke pelosok dia tidak melihat itu semua gitu. Jadi ada betul, kemampuan dia beli tapi tidak ya, melihat yang lain-lain. betul, Nggak dilihat dari fungsinya, ya, eh, kebutuhan-kebutuhan yang lain, dia tidak punya, asal betul, ada uang ya dia beli. Karena kan betul. kebetulan juga saya kan ada saya dari apa orang Jakarta yang sekarang tugas di Gorontalo kan. Gorontalo, Ya, Bekasi. segmentasinya memang berbeda. Ya, ya, ya. Kalau Gitu. daerah kan biasanya gengsi kan, yang penting gengsi. Nah, gitu. Oke, coach, terima kasih coach. Ya, Coach, kalau oke. gitu nambah Coach, nambah dulu. Oke. Nah, tadi yang kayak tadi siapa yang nanya ya, aku lupa. Ini bisa dipukul rata Coach untuk berupa barang maupun berupa jasa. Apakah similar dengan 4 segmen ini juga Coach untuk jasa? Enggak juga sih Pak, kalau kalau yang floater ini ya dia penting validasi Pak. Dia punya uang, dia nggak cari, kalau orang kaya kan nggak cari yang diskonan gitu kan, nggak cari. Ada juga, tapi kebanyakan kalau yang floater ini yang penting adalah dia punya premium experience nggak, dia dilayani dengan oke nggak sih. Meskipun yang saya tahu yang floater ini, orang yang berada ini mereka banyak nuntut tapi pengen yang berkualitas, harga mungkin nomor dua, yang penting dia mendapatkan kepuasan yang lebih, pelayanan yang luar biasa, yang excellent, dan juga kualitas yang bagus. Jadi kalau yang floater ini lebih dia ke kualitas pelayanan dan juga gengsinya Pak. Oke. Ya, makanya disebut dengan validation seeker, dia mencari validasi. Orang kalau cari validasi kan Pak, uang nomor dua ya Pak ya, nomor sekian, yang penting dia divalidasi nggak gitu. Oke, jadi Ya, baik itu perusahaan yang jual produk maupun jual jasa ya, berlaku untuk 4 segmen ini ya Coach ya? ya bisa. Tergantung Oke, kita mau segmen. Oh ini segmen kita ini di floater ya, berarti jangan main harga Pak. siap. Main pengalaman, experience, customer experience, convenience, Convenience. terus service excellent, ya terus kecepatan, Karpet merah pelayanan. gitu Coach ya? Kenapa? Karpet merah gitu. Betul, betul. Kalau orang kaya kan bebas Pak. Dia Oke, uang nggak masalah. Yang penting siap. dia mendapatkan kepuasan dan juga pride-nya Pak. Ya kita asah dia punya pride dan juga dia punya ego juga gitu ya. Seperti itu. Nih Oke, kalau bisa, ini kalau kita bikin bikin piramidnya seperti ini nih. Jadi paling paling bawah adalah panicker,
nomor 2 adalah beginner, 3 adalah wiser, keempat adalah floater. Nah, pertanyaan saya, yang terbesar saat ini atau ke depan yang mana nih? Kalau saya mungkin beginner ya, Coach. Oke, yang lain? Oke, saya menjawab aja ya. Ya, betul sekali Pak Jopi, jawabannya adalah beginner. Jadi gini teman-teman, kadang di saat kondisi ekonomi yang lagi kurang baik-baik saja saat ini terjadi penurunan. Bisa jadi yang wiser turun jadi beginner. Ya, mereka pengen lebih hemat. Ya, beginner lebih banyak lagi sekarang. Ya, panicker ya memang orang tidak punya uang gitu kan. Ya mereka kalau beli sesemampunya, kalau nggak mampu ya nggak beli kan gitu kan. Jadi justru konsumen itu lebih banyak di beginner. Ya, betul sekali Pak Jovi. Oke, gimana teman-teman? Cukup menarik? Cukup manfaat? Mantap, Coach. Ya, Mantap, mantap, Coach. Mantap, Coach. Terima kasih, Coach. siap, siap. Coach, thank Oke, you. kita Maaf, lanjut Pak. ya. Ya, Ada pertanyaan, Pak. Tadi yang oke. lewat dari Pak Damar Lumonan, Pak. Apa pertanyaannya? Saya bacain ya, Pak. Ya, ya, ya. Kalau Ragunan buka malam hari itu untuk experience atau apa, Coach? Ini berhubungan dengan yang goods owning. Ragunan tuh mirip sama teman safari ya. Teman safari juga malam juga buka kan. Iya, Pak. Nah, jadi bisa aja coba dulu coba. Jadi tapi bikin apa yang menarik? Ada acara apa di malam itu misalnya bikin acara apa kira-kira? Ada event-event apa di malam hari agar orang tertrigger untuk datang. Kalau yang saya tahu kan di Taman Safari malam ada dan biasanya ada acara tuh pada malam hari. Nah, tujuannya supaya orang tertarik untuk datang pada malam hari ke Taman Safari. Jadi pertanyaan Ragunan ya Pak ya? Ragunan ya? Iya, berarti Nah, masuknya Ragunan ke coba experience apa leisure, Pak? bisa dua-duanya. Kalau anak-anak bisa experience gitu pengalaman. Kalau orang tuanya buat leisure gitu kan, buat misalnya bikin makan-makan di situ misalnya mereka itu melakukan acara di sana buat senang-senang, kumpul-kumpul gitu kan. Nah, jadi biasa tergantung siapa gitu. Kalau anak-anak biasanya pengalaman kan. Kalau anak-anak yang belum masih kecil yang belum mengetahui jenis-jenis hewan, ya di sana buat pengalaman gitu supaya kenal. Kalau orang tuanya ya buat leisure, buat kumpul-kumpul bersama keluarga. Ya, seperti itu sih, Pak. Jadi Baik, Pak. mm, Semoga jadi sudah sudah. terjawab. Oke, lanjut ya. Lanjut, Cara Coach. pendekatan baru untuk memahami apa yang diinginkan customer. Pertama adalah, zaman sekarang customer itu tidak mau rugi. Ya, mereka pengen dapat produk atau jasa yang bagus dengan value yang lebih banyak, tapi harganya lebih murah atau terjangkau. Atau yang kedua, mereka pengen dapat volume lebih besar dengan harga yang lebih murah. Lalu yang kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan, customer itu sekarang itu pengen mendapatkan value atau nilai yang lebih tinggi, lebih banyak, manfaat lebih banyak, tapi dengan harga yang lebih murah, terjangkau. Gimana caranya kita ini untuk mengatasi ini? Ya, kita pikirkan bersama lah. Berikutnya adalah 4 perubahan customer behavior sama zaman now ya. Ada 4 perubahan besar ya yang saya temui. Pertama adalah customer itu membeli menggunakan keputusan irasional ya atau emosional. Ya, coba dulu ya, buka dulu semuanya. Kedua adalah cognitive bias atau perilaku menyimpang. Nanti saya jelaskan apa tuh cognitive bias. Yang ketiga adalah mengandalkan orang yang punya otoritas. Ya. Yang keempat adalah social proof atau bukti sosial. Jadi itu menjadi info dari rujukan semua orang. Oke, yang pertama adalah keputusan irasional ya atau tidak mikir nih. Kalau ini lebih mengedepankan feeling atau perasaan. Ya. Dan memang 90 bahkan ada yang mengatakan 80% orang itu memutuskan membeli suatu produk berdasarkan irasional, putusan irasional atau emosional ya. Ini studi menunjukkan bahwa ketika manusia dihadapkan dengan pilihan yang rumit dan opsi yang banyak, sulit untuk memutuskan dengan rasional atau logis. Ya, zaman sekarang itu orang itu bingung memutuskan bukan karena nggak ada pilihan, tapi karena kebanyakan pilihan. Kalau ketika kebanyakan pilihan, orang udah nggak mikir lagi, udahlah. Jadi yang main adalah emosional. Gitu. Lalu berikutnya, saat ini customer itu ketika membuat keputusan membeli semakin mengandalkan R3 dari F3 yang mengandung C3. Nah, apa nih? Apa pula nih? R3 bukan mobil ya. Ya, jadi mengandalkan R3. Apa tuh R3? Pertama adalah review. Nah, review dari customer yang sudah menggunakan. Ya, rating. Kalau reviewnya bagus, banyak positif, orang akan lebih yakin, lebih tertarik. Lalu rating. Nah, gimana nih? Berapa nih angkanya? 4, berapa? 4,8, 4,3 atau 4 atau di bawah 4 misalnya. Ya, rating juga sangat penting. Ya, mengandalkan rating. Biasanya di atas 4
4,5 gitu ya, yang rata yang di atas 4,5 itu bagus. Lalu yang R3 adalah mengandalkan rekomendasi. Nah, rekomendasi dari teman, keluarga, dan lain-lain ya. Dari inner circle, komunitas. Jadi lebih mengandalkan R3 ini nih. Dari siapa? Dari teman, dari friends, ya. Dari teman, dia mendapatkan review, rating atau rekomendasi dari teman-temannya, atau dari siapa lagi? Dari fans, fans yang tadi yang menjual itu. Ya, mungkin ada komunitasnya ya, penggemarnya. Dari siapa lagi? Dari followers, pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya, followersnya, orang semakin yakin biasanya gitu ya. Ya. Lalu yang mengandung C3. Apa C3? C3 adalah pertama adalah konten. Nah, rajin nggak kita mengupload konten-konten marketing misalnya? Konten-konten bermanfaat buat customer atau relevan nggak dengan keinginan dan harapan customer. Lalu berikutnya adalah conversation. Kita sering nggak melakukan percakapan ya atau berkomunikasi berinteraksi dengan customer kita atau nasabah kita atau klien kita. Semakin kita sering conversation atau melakukan percakapan, orang lebih yakin, lebih suka. Ya. Lalu ketiga adalah connection. Gimana hubungan kita terjalin? Ya, cukup akrab nggak atau cukup sering nggak kita melakukan koneksi dengan customer kita? Ya, misalnya mengadakan event kah atau kita memberikan misalnya apa? Membuat pertanyaan atau kuis misalnya kan atau apa? Nah, ini ada penelitian customer behavior science mengatakan pada tahun 2022 yang kemarin ini 3 tahun lalu itu dianggap sebagai the new chapter atau bab baru. Apa nih new chapter? Nah, ternyata pada tahun 2022 itu dianggap sebagai the new chapter. Apa nih new chapter? New chapter adalah para peneliti itu mengatakan bahwa pada tahun 2022 kemarin itu terjadi pergeseran di dunia influencing power. Jadi para influencer itu sudah mulai meredup powernya, ya sudah mulai bergeser. Nah, contohnya banyak kayak artis-artis yang menjadi influencer. Nah, pada tahun 2022 kemarin sudah mulai terjadi pergeseran, ya sudah mulai meredup. Saat ini tradisional influencer, ya tradisional celebrity influencer sudah mulai meredup. Contohnya apa? Influencer yang mulai meredup ya dari tokoh, misalnya dari tokoh, dari selebriti, ya dari orang yang punya pamor yang terkenal, yang punya banyak follower dan lain-lain ya. Jadi ternyata mulai hari ini ke depan itu tradisional celebrity influencer terjadi peredupan ya, jadi berkurang lah orang kepada mereka keyakinannya gitu ya. Nah saat ini tahun 2022 kemarin itu berubah. Jadi tradisional celebrity influencer digantikan oleh everyday influencer. Siapa contohnya? Contohnya nih teman kita, kolega, bestie kita, inner circle, komunitas, keluarga. Nah inilah disebut dengan everyday influencer. Jadi orang-orang lebih percaya kepada mereka ketimbang pada traditional influencer. Traditional influencer itu masih dibutuhkan. Untuk apa? Untuk brand awareness biasanya. Misalnya kita buka cabang baru, kita undang artis misalnya. Nah, itu bisa untuk meramaikan aja gitu kan. Agar orang datang untuk melihat artis misalnya. Itu bisa. Itu hanya sebatas itu saat ini. Untuk brand awareness atau membangun awareness bidang bisnis kita. Nah, brand awareness itu tercipta kalau kita mempunyai influencer, ya ada 4 macam ya, ada mega ini jutaan jumlah followernya, ada makro itu ratusan ribu dan sampai nano ya ribuan ya. Nah ini tujuannya adalah kita menggunakan influencer tradisional hanya untuk membangun brand awareness ya. Tadi kita buka brand opening misalnya, buka toko baru atau perusahaan baru atau buka cabang. Nah tujuan kita adalah untuk membangun awareness kepada customer. Nah sedangkan everyday influencer tadi yang saya sebutkan tadi, teman, bestie kita, sahabat, kolega, kita circle, komunitas. Nah mereka lah justru yang paling kuat pengaruhnya untuk kita membuat keputusan membeli, ya untuk membuat keputusan membeli seseorang, ya baik itu produk maupun jasa. Nah, sekarang yang penting everyday kita memiliki produk market fit. Teman-teman tahu nggak artinya produk market fit? Produk market fit itu adalah produk atau jasa kita apakah sesuai nggak dengan yang diinginkan oleh pasar. Nah, itu disebut dengan produk market fit. Kalau sesuai, itu sangat mudah untuk kita memanfaatkan everyday influencer ini. Ya, syaratnya adalah kita memiliki produk market fit, ya artinya produk atau jasa kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar atau customer kita, cocok. Ya. Lalu yang kedua, yang tadi adalah situasi rasional ya. Yang kedua adalah cognitive bias atau perilaku menyimpang. Nah contoh gini, teman-teman pernah nggak punya pengalaman ketika keluar kota gitu kan, lagi siang jam 12 mau makan nih, lapar misalnya, kita bawa mobil. Biasanya teman-teman Bapak Ibu semua kalau mau makan itu cari warung atau restoran yang sepi atau yang ramai. Ayo, tulis di komen.
Kita pengen makan nih, tapi nggak tahu nih daerah ini di mana nih restoran atau tempat makan yang enak. Biasanya tuh fokus patokan kita ke apa? Cari restoran yang ramai atau cari yang sepi? Yang rame. Yang ramai. Kenapa Pak? Kalau udah rame pasti orang banyak suka kan, pasti kemungkinan enak atau murah itu kemungkinan ada. Kemungkinan. Tapi Ya. pernah nggak Pak Rahman mengalami restorannya ramai nih? Harganya juga terjangkau, tapi pas makan B aja. Nah, nggak ngalamin. Kalau rame makan biasa ya itu, Rasanya biasa aja lah, maksudnya ya ya nggak ya. seperti nggak excited seperti kelihatan orang yang ngantri-ngantri gitu kan. Kalau ngantri kan kayaknya pasti enak nih gitu kan. Ternyata pas makan kok B aja ya gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah sih ya, Nah, eh, pelayanannya cukup apa ya, responsif aja sih. Jadi ketika kebutuhan dengan harga murah ini dia cepat melayanin. Jadi istilahnya biasanya sih kalau kita makan di apa ya, kalau jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah itu ke Solo apa ya Jogja dengan harga murah, ya rasa sih B aja. terlalu menyimpang sekali lah. Nah, Pelayanan dia cepat bagus. ya. Nah, itulah contoh contoh dari cognitive bias. Ya, Ya, contoh. Jadi kalau rame pasti enak nggak juga belum tentu. Kalau sepi pasti nggak enak belum tentu juga, belum tentu yang sepi itu nggak enak gitu loh. betul. Nah, jadi itu contoh dari cognitive bias. Tadi ada yang anggatannya siapa? Ada yang bertanya, Resian siapa? Coach. Ya, Pak Coach, Julardi. saya suka yang rame, cuma saya pikirnya begini, Coach. Kalau gua ketipu masuk, banyak yang lain yang ketipu juga gitu. Hmm, betul. Saya juga pernah Pak ngalamin gitu Pak. Ya Ramai ini begitu. ngantri mobil pakai mobil orang banyak datang. Ternyata pas makan kok biasa aja ya enakan di Jakarta gitu ya. Nah, itulah contoh dari cognitive bias. Nah, cognitive bias itu kalau diartikan adalah cara berpikir otomatis yang membuat manusia mengambil keputusan cepat. Ya, jadi kita ambil keputusan cepat, namun seringkali tanpa analisis logis. Jadi sering ngaco gitu kita, sering salah buat keputusan. Nah sama dalam konteks belanja, bias ini membuat konsumen membeli bahkan ketika tidak direncanakan. Ya, artinya seperti impulse buying gitu ya, impulse buying itu membeli tanpa rencana gitu. Ya, nah ini adalah contoh. Ini adalah dimaksud dengan cognitive bias. Nah saat ini ada enam cognitive bias penjerumus keputusan belanja seseorang. Pertama adalah orang itu zaman sekarang ogah repot, ya. Orang tidak mau repot, mau yang praktis-praktis saja, ya. Belanja melalui handphone, ya, pesan makanan, beli barang melalui rumah atau dari kamar tidur bisa, gitu kan. Jadi zaman sekarang itulah yang membuat orang itu nggak mau repot, pengennya praktis. Lalu kedua adalah rekomendasi. Zaman sekarang itu orang sangat mengandalkan rekomendasi ketika membeli produk, ya. Meskipun kadang-kadang rekomendasi ini tidak sesuai harapan juga ya, nah, tidak selalu pasti dengan rekomendasi sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, orang itu membeli putusan beli banyak juga terpengaruh oleh pendapat tokoh. Oh si A orang terkenal, dia menyarankan beli ini, nah, dia bintang iklan ini misalnya, ya, ya orang lebih percaya gitu kan. Gampang contoh misalnya Dokter Boyke gitu kan, nah menjual produk ini gitu kan buat laki-laki pria, nah, orang mudah mudah terjerumus. Lalu yang keempat adalah iming-iming gratis. Nah orang ini sampai kapanpun suka ya dengan gratisan gitu kan, banyak lah orang yang dengan iming gratisan mereka tertarik. Lalu kelima adalah kelangkaan atau scarcity. Ya, kita ingat waktu pas COVID kemarin, orang berbondong-bondong rebutan beli susu bir brand. Ya, ingat nggak teman-teman? Susu bir brand. Ya, katanya bisa mencegah COVID. Nah, padahal itu hanya isu ya. Orang termakan itu. Kenapa? Karena tadi dia menciptakan kelangkaan. Ya, ketika menciptakan kelangkaan, orang jarang atau sulit mencari susu bir brand. Orang berbondong-bondong ngantri karena dianggap langka gitu. Ya. Dan berikutnya adalah yang keenam adalah terburu-buru. Misalnya flash sale hanya setengah jam, hanya berlaku misalnya 11.11, 12.12. Nah, itu juga contoh orang membuat keputusan secara terburu-buru, ya. Atau misalnya dapat cashback hanya hari ini. Hari ini naik, bulan depan hari ini masih harga normal. Tanggal 2 atau hari Senin harga naik. Nah, orang terjerumus tuh, ya. Seperti itu. Jadi memanfaatkan kesalahan orang sebenarnya ini. Ya, memanfaatkan kesalahan orang dalam membuat keputusan membeli. Yang ketiga, mengandalkan otoritas. Ya, zaman sekarang orang itu lebih mudah percaya dengan orang yang punya otoritas ketika bicara. Contoh tadi dokter misalnya atau pakar hukum, misalnya dokter Hotman Paris ngomong hukum, ya mereka percaya. Ya, kemarin lagi viral
pakar ekonomi, menteri kita Pak Purbaya menjadi menteri keuangan, nah, orang percaya gitu kan, karena dia pakar ekonomi misalnya, lebih percaya gitu ya apa yang disampaikan oleh pakar atau ahlinya atau profesional atau tokoh. Yang keempat, social proof atau bukti sosial. Orang itu akan mudah percaya kalau misalnya sudah banyak yang menggunakan, sudah jutaan orang atau ribuan orang menggunakan produk ini misalnya. Sudah dapat bintang 5 atau bintang 4,5 ya. Kalau reviewnya sangat bagus, positif, sudah banyak menggunakan, sudah banyak orang puas atau memberikan testimoni kepada produk A misalnya. Nah, itu contoh dari social proof. Nah, ini adalah fakta. Keputusan orang membeli itu ternyata 92% itu dari rekomendasi. Sedangkan iklan hanya 24%. Nah, ada yang nanya nih, kok kalau ditambah jadinya lebih lebih dari 100 dong. Nah, bisa jadi dua-duanya nih. Ada orang percaya pada iklan, ada juga percaya ke rekomendasi. Oke, 3 hal penting yang kita harus ketahui agar menang dalam persaingan ya. Pertama, mulai pelajari dan pahami perubahan perilaku customer saat ini. Jadi zaman sekarang kita tidak bisa kita bikin dulu produk, kita bikin produk dulu ya, atau kita bikin jasa baru kita cari pembelinya. Itu dulu. Sekarang kita pelajari dulu. Kita perlu pelajari perilaku customer seperti apa. Nah, setelah kita ketahui, kita pelajari, baru kita bikin produknya. Nah, zaman dulu itu, zaman sekarang kita tuh tidak bisa hanya mengandalkan produk aja sebagai jualan kita. Ya, zaman dulu produk mempengaruhi perilaku pembeli. Zaman dulu, ya. Zaman sekarang justru terbalik, perilaku customer lah yang mempengaruhi produk kita. Jadi kita ikuti perilaku customer itu seperti apa, mereka maunya apa, ya kita ikuti. Kita sesuaikan dengan perilaku customer. Contoh, misalnya customer zaman sekarang tuh pengennya yang instan, misalnya contoh ya. Ya kita buat yang instan. Pengen customer tuh zaman sekarang tuh nggak sabaran, pengen cepet-cepet. Berarti gimana kita caranya memberikan pengiriman yang cepat misalnya. Saat ini customer tuh nggak sabaran. Ya. Kedua, customer zaman sekarang itu banyak pilihan. Ya. Ketiga, customer zaman sekarang itu demanding, banyak menuntut. Keempat, customer zaman sekarang itu tidak suka didesak, tidak suka diburu-buru. Ya, kita buru, kita desak, mereka misalnya mundur. Kelima, nah ini yang mungkin teman-teman mesti menyadari ya. Customer zaman sekarang itu cenderung tidak loyal. Lalu ke berikutnya, customer zaman sekarang itu mudah terpengaruh oleh informasi yang ada di sosial media. Dan customer zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja sih, dulu juga sama. Customer zaman now itu tidak mau tahu masalah kita. Mereka tidak mau tahu alasan. Ya, kita tidak bisa menyampaikan alasan-alasan di depan customer, itu mereka nggak mau dengar. Yang mereka dengar adalah janji kita. Yang mereka tagih adalah kita punya promise. Lalu yang ketiga, gimana caranya kita mengurangi gap customer pada saat membeli. Nah, pada Messi Middle, nah ini Messi Middle ini tidak saya bahas, ini ada di buku saya lebih lengkap. Messi Middle ini gini teman-teman, Messi Middle ini adalah ketika orang saat ini ingin membeli suatu produk, mereka cari dulu kan, dia googling dulu, dia googling di sosmed, dia lihat misalnya di Tokopedia, dia cari, dia lihat banding-bandingkan harga, dan biasanya nggak langsung dia biasanya nggak langsung check out, dia tunda dulu, tanya lagi temannya, lihat websitenya, tanya lagi bestinya, tanya komunitas atau tanya orang lain yang pernah menggunakan produk itu. Jadi zaman sekarang itu, jadi banyak orang ketika ingin membeli itu lebih panjang perjalanannya. Jadi itu disebut dengan the messy middle. Ya, sebelum orang beli, mereka melakukan namanya evaluasi. Saat ini promosi adalah percakapan. Jadi teman-teman, saat ini orang akan lebih senang kalau kita melakukan percakapan di sosial media misalnya. Orang tanya kita jawab, orang komen kita berikan jawaban misalnya. Jadi tidak melulu yang namanya promosi itu kita kasih hadiah, kasih promo, buy one get one free atau diskon 50%, tidak. Justru promosi itu zaman sekarang lebih kepada percakapan. Orang tanya mengenai kita jawab dengan sabar, dengan cepat, ya, fast respon. Saat ini kalau kita ingin sukses dalam menjual, dalam berbisnis, harus fast respon. Jadi kita melakukan percakapan di komunitas, ya, di sosial media, dengan tokoh. Kita undang tokoh yang relevan, ya. Kita ajarkan lakukan namanya apa misalnya, tanya jawab dengan followersnya, ya. Atau kita melatih customer service kita dengan lebih baik. Ya, kita latih gimana cara menghadapi keluhan pelanggan, pertanyaan, kebutuhan dan lain-lain, ya. Nah, begitu juga gimana cara kita mempengaruhi customer, ya. Kita perlu menggarap ini everyday influencer. Kita perlu dekati orang-orang yang dipercaya oleh customer kita, komunitas mereka, komunitas-komunitas di mana mereka berkumpul misalnya, ya.
di mana mereka berkumpul, lalu mereka kalau bertanya kepada siapa, temannya kah, inner circle-nya kah, atau bestinya, atau koleganya, ya mereka boleh menggarap, teman-teman perlu menggarap everyday influencer itu. Tokoh yang berpengaruh, siapa kira-kira tokoh yang berpengaruh bisnis Anda perlu bekerja sama, ya. Mungkin customer, misalnya berikan contoh, berikan sampel, atau berikan testimoni, ya, contoh testimoni atau sampel atau free gratis trial misalnya, ya, coba gratis dulu, kasih sampel misalnya, contoh seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang tanya, silakan. Oke, luar biasa. Kita kasih applause dulu buat Coach Venture. Kasih jempol, kasih applause. Thank you, Coach. Silakan minum dulu, Coach. Teman-teman yang ingin bertanya langsung unmute ya, langsung bertanya. Dan di chat juga saya ada baca pertanyaan. Izin saya bacain dulu ya, Coach. Ya, ya. Ini dari Bang Rizky. Gini, Coach. Ya. Jadi kan kebetulan saya di jasa layanan. Terkadang ada customer yang tanya-tanya harga ke kita, ya kan, dengan bentuk yang sama. Nah, nggak lama kompetitor kita pun, Pak Rizky, ada yang nanya nggak? Ini barangnya kok sama kayak gini ya? Ternyata si customer itu udah nanya harga kemana-mana seolah-olah kita tuh kayak diadu harga gitu, Coach. Ya. Betul, ya. Nanti misalkan si customer itu menggunakan jasa siapapun, seolah-olah, loh itu kemarin ke customer saya itu kemarin punya ke saya. Nah, loh dia ada nanya ke kita, ternyata mereka udah belanja harga kemana-mana gitu, Coach. Ya tadi saya bilang, customer itu cenderung nggak setia. Mereka setia pada yang murah. Saat ini Betul. cenderung pada yang murah. Nah, tapi gini Pak, kenapa mereka itu cenderung pada yang murah? Karena mereka menganggap kita itu tidak punya kelebihan. Gitu. Kalau bisnis kita tidak punya kelebihan, customer pasti cari yang paling murah. Makanya kita perlu menciptakan USP, apa unit sharing proposition atau value proposition apa yang kita akan berikan kepada customer. Karena kalau tidak punya pembeda, kalau kita tidak punya perbedaan dibanding kompetitor, pasti customer membanding-bandingkan harga. Nah, untuk itu kita sebagai pebisnis, ciptakan apa nih value kita atau value proposition apa yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Kalau kita tidak punya value proposition atau tidak punya USP, ya orang pasti cari yang paling murah, Pak. Setuju nggak? Iya, betul. Nah, maka itulah tugas kita lah mencari pembedanya apa sih yang kita miliki tapi tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, selalu saya tekankan pada klien saya atau pada peserta seminar atau training, coba produk kita penting ya. Ini produk saya ulang. Produk atau jasa kita penting, betul? Tapi ada yang lebih penting ketimbang itu. Ada yang lebih penting ketimbang produk atau jasa kita. Apa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah relationship. Relationship kita lebih penting ketimbang produk atau jasa kita. Kenapa? Kalau produk atau jasa kita itu sangat mudah ditiru, betul nggak? Sangat mudah ditiru oleh kompetitor. Tapi hubungan baik kita lah yang sulit ditiru oleh kompetitor. Nah, kadang-kadang orang terjebak di sini nih. Dia fokusnya ke produknya, ke jasanya, ke layanannya bagus segala macam. Tapi hubungan baiknya tidak dijaga. Hubungan baiknya itu tidak diperhatikan. Mereka hanya fokus kepada transaksi yang sifatnya transaksional. Tapi yang relasionalnya kurang diperhatikan. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Bang Rizky. Siap, sangat jelas, Pak. Ini tambahan dari Bang Agung Setiawan. Berarti sekarang sulit untuk menciptakan loyal customer ya, Coach? Iya, sulit, tapi ada caranya. Caranya tadi, kita bangun hubungan yang lebih dekat ya, atau disebut dengan customer intimacy. Customer intimacy itu adalah iya, kedekatan kita dengan customer. Biasanya itu dengan tiga cara, 3P. Kalau saya selalu sampaikan. 3P untuk kita menciptakan customer intimacy. Pertama adalah perhatian. Perhatian kita kepada customer gimana? Pada saat dia ulang tahun, kita kasih nggak? Berikan ucapan nggak? Atau kasih hadiah nggak? Misalnya contoh ya. Tapi kalau kita mau lebih dahsyat, kita kasih hadiah ulang tahun kepada anaknya. Anak dari customer kita, anak dari klien kita. Kalau klien kita ulang tahun, kita kasih hadiah, itu biasa aja. Tapi kalau anaknya yang kita kasih hadiah, itu luar biasa. 3P, perhatian, penghargaan, dan pelayanan prima. Nah, itu tiga itu adalah cara untuk kita membangun relationship atau menciptakan customer intimacy kepada customer kita dengan sahabat kita. Itu, Pak. Oke, mudah-mudahan kejawab ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih, Coach. Mantap. Ada lagi yang ingin bertanya, Ya, silakan unmute dan langsung bertanya, silakan. Coach, sambil nunggu, Coach. Berarti kalau dari materi-materi yang Coach berikan, sepertinya kalau kita masih jualan dengan cara tradisional, karena tadi Coach bicaranya konten, komunikasi, dan lain-lain, sepertinya agak sulit hidup di zaman sekarang ya, Coach ya? Kalau jualan yang masih tradisional ya, Coach ya? Iya, betul, Pak. Bukan sulit ya, apa ya? Kita mesti menyesuaikan ya. Jadi penyesuaian itulah yang kita perlukan. Penyesuaian untuk mengikuti apa yang diinginkan customer, perilaku customer gimana. Ya. Betul. Nah, jadi kita perlu juga bantuan Gen Z, Gen Y untuk membantu kita. Ya. Dan tools-toolsnya pun Ya, udah tools digital semua sekarang ya, Coach ya? Betul sekali.
Oke, jadi teman-teman yang para pengusaha ya suka nggak suka emang harus masuk ke dunia digital ya, karena Ya, setuju. yang bersentuhan langsung dengan mereka saat ini yang menyapa mereka adalah Ya, ya, ya. dunia digital. Oh, ntar ada Mbak Zulaika kayaknya. Mbak Zulaika atau Mbak Yuli mungkin ada pertanyaan, mangga silakan ke coach kita, Coach Venture yang luar biasa di pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ladies first, silakan. Baik, terima kasih Coach. Monggo, Ya, monggo. Pak Putra. Nah, Silakan, Mbak. ini Alhamdulillah terima kasih banyak yang diambil manfaatnya. Jadi memang kita harus menyesuaikan zaman ya, ya. Eh, terutama dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, tapi banyak juga masalah yang harus dihadapi gitu. Hmm. Eh, untuk apa namanya? Pembelajaran kita yang baik seperti apa yang harus dilakukan untuk saat ini sih. Itu aja sih Coach. Terima kasih dengan kondisi Eh, saat ini ya. Ini. Pembelajaran yang terbaik ya kita perlu menyesuaikan Bu, menyesuaikan dengan customer kita, terutama Gen Z atau misalnya terutama dia customer kita tuh gennya gen apa banyak, kebanyakan, misalnya Gen Y, ya kita perlu pelajari karakteristik mereka, preferensi mereka, kebiasaan mereka, lalu mereka punya kesukaan apa gitu. Jadi kita perlu pelajari kepribadian mereka, customer kita, ya. Lalu apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, ya. Lalu gimana teknologi apa saat ini yang relevan dengan mereka, ya. Jadi kita perlu namanya seperti apa ya, seperti mempelajari kebiasaan dari customer kita, apa yang mereka suka atau tidak suka, lalu apa yang menjadi preferensi mereka. Lalu yang penting adalah mereka itu biasanya tuh berkumpul di mana misalnya, ya di komunitas apa? Ya kita perlu kalau bisa kita ikuti komunitas yang mereka ikuti misalnya, agar kita mengetahui lebih lebih dekat, lebih dalam apa sih yang menjadi harapan dan keinginan customer kita saat ini. Seperti itu Oke, sih. baik. Terima kasih, Coach. Ya, Berarti intinya itu customer atau konsumen itu the first ya ya, daripada produk itu sendiri ya. betul, betul. Hmm. Sama Bu. Oke, thank you Mbak Eka. Ya, Oke, sama-sama Pak Putra. ada lagi yang wanita mungkin ada Mbak Yuli. Mbak Yuli mungkin ada yang ingin ditanya, silakan Mbak Yuli. Mumpung ada Coach Venture nih di ruangan. Silakan Mbak Yuli di-unmute dan langsung bertanya. Apakah ada? Kalau belum ada yang lain mungkin silakan. Saya mau itu coach. Monggo silakan. Jadi sebenarnya itu memang kebetulan coach Ginting ini orang Padang yang itunya juga sama sama saya logatnya, cuma dia lebih itu logatnya lebih C23 ya? sama kita. Coach, yang mau saya tanyakan ini, ya kan itu secara customer pada umumnya. Tapi kita lupa bahwa sekarang ini kadang-kadang customer tuh sudah beli dari e-commerce ya. Jadi pada waktu di e-commerce itu walaupun kita tampil bagus, tapi kan e-commerce itu punya kayak Shopee dan Tokped itu mereka punya kekuasaan juga untuk menampilkan siapa yang dia mau tampilkan gitu. Sehingga kita iklan, kita apa, bisa tampil lebih banyak, atau mungkin kalau kita kenal orang dalam bisa tampil lebih banyak. Ya itu kan kadang juga ngekin, karena ini ada kejadian, customer saya tahun lalu penjualannya bagus, dia jualan hijab, coach. Tahun ini penjualannya jelek. Kata sama saya, karena si Shopee itu udah ubah algoritmanya gitu. Walaupun dia iklan tetap nggak sebagus tahun lalu. Jadi karena pemainnya juga makin banyak sehingga lo algoritma dia ubah, mungkin harus ada toko offline dan sebagainya. Jadi nasib kita sebagai penjual juga ditentukan oleh si e-commerce berdua ini gitu. Ya. Itu aja yang saya komen. Thank you, coach. Ya, itu kan di luar kendali kita ya. Kalau saya itu kita tidak bisa mengendalikan ya. Nah, tentu ya dievaluasi lagi. Mungkin tanya langsung adakan pendekatan kepada orang dalam mereka kan, marketplace-nya. Apa sih tadi yang tadi saya sampaikan? Coba kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan misalnya kan. Apa syaratnya supaya kita itu bisa tampil lagi misalnya? Apa syarat kita agar mereka bisa agar kita lebih bisa tampil dan juga lebih terlihat. Nah, tentu mereka akan menjawab. Ya, kalau kita tidak bertanya itu pasti kita suka suuzon gitu ya, atau misalnya berprasangka buruk gitu kan, nuduh yang tidak ada bukti. Nah sebaiknya kita tanya kepada mereka karena mereka lebih paham ketimbang kita. Tanya seperti itu, apa syaratnya atau harus bagaimana kita berbisnis atau berpromosi atau berjualan atau berbisnis agar bisa seperti si A misalnya atau si B yang lebih baik penjualannya, gitu Pak. Nah, terus yang kedua, saya selalu tekankan kita jangan hanya fokus pada satu saluran aja gitu. Strategi marketing kan banyak banget ya, channelnya banyak sekali gitu. Coba kita bisa mainkan strategi-strategi marketing yang lain yang belum pernah kita coba sebelumnya. Ya, misalnya kita gunakan misalnya affiliate marketing misalnya, atau kita mengadakan merekrut reseller, atau kita melakukan kerjasama misalnya kepada B2B atau perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan kita gitu. Atau kita kerjasama kepada perusahaan yang memiliki customer yang mirip-mirip dengan kita, misalnya siapa. Ya, jadi gunakan
offline dan online itu menurut saya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tinggal kita pengen besarkan yang mana, kita pengen kencengin yang mana, apakah di offline atau di online, atau di online atau di offline, itu dua-duanya. Ya, jadi kita lakukan ukuran, Pak, pengukuran kan. Jadi di marketing itu ada namanya test and measure. Kita ukur selama ini penjualan itu paling besar dari mana. Ya, lalu kita evaluasi. Nah, gimana caranya supaya lebih meningkatkan lagi? Nah, kita cari channel lain. Kalau misalnya e-commerce kurang memuaskan, kita lihat atau coba channel marketing yang lain, Pak. Ya, atau kita punya sales misalnya, sales girl atau sales SPG atau pakai apa gitu. Banyak cara, Pak. Ya, jadi jangan hanya satu. Kalau saya bilang jangan hanya satu tiang, kita punya banyak tiang atau pilar-pilar marketing. Ya. Oke, kejawab ya, Bro Baik, Jul. Bos. Thank you Pak Putra. Oke, thank you. Jadi gunakan tools lain atau juga tadi bertanya ke marketplace-nya sendiri gimana untuk bisa men-up penjualan kita ya, trik-trik Ya. untuk bisa menjual penjualan kita. Oke, kita masih ada waktu sedikit teman-teman yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan. Saya mau Mangga? tanya Oke, mohon satu, Bro. konfirmasi Saya mau boleh? tanya satu, Oh, Bro. Oh ya, Bro. Oke, kan tadi ada customer, kemudian customer itu bisa juga sebagai pengguna. Begitu dia sebagai pengguna, berarti dia sebagai konsumen kita, kan gitu ya. Ya, Nah, konsumen. yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak customer itu menjadi corong bisnisnya kita, sehingga konsumen akan bertambah gitu. Gitu, Coach. Oh ya, bisa sekali, Pak, sangat bisa. Nah, tapi dengan syarat kita cari customer kita yang sangat loyal dengan kita, yang sangat loyal atau sangat setia dengan kita. Kita dikerja sama, Pak. Kita minta referensi dia atau minta mereka menjadi apa misalnya, menjadi brand ambassador atau apa gitu kan, agar mereka mau mempromosikan kita punya produk atau jasa. Ya, tentu ya ada imbalnya kan, ada imbal hasil misalnya apa, misalnya kalau mereka customer kita mereferensikan kita, dia dapat apa gitu kan. Jadi apa sih manfaat atau imbal hasilnya buat mereka apa. Jadi tentu ada timbal balik ya. Nah, gitu. Jadi sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Ya. Misalnya saya sering mendapatkan klien dari referensi misalnya. Saya minta referensi dari klien saya yang sudah setia dengan saya minta referensi dan lebih mudah biasanya tuh. Jadi referensi itu adalah marketing yang paling cepat ya, lebih mudah dan murah. Ya. Bisa, Pak. Misalnya Bapak bikin komunitas Bapak terutama yang pelanggan-pelanggan yang setia, lalu berikan apa manfaat atau benefit apa yang mereka dapatkan kalau mereka itu mau mempromosikan atau mau menjadi marketer Bapak ya secara free. Tapi free-nya tanda kutip ya, nah, tidak digaji ya, tapi ada bonus atau ada hadiah atau ada reward yang mereka dapatkan ketika mereka itu bisa berhasil menjual atau mereferensikan produk atau jasa kita kepada orang lain, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Bisa, Oke. Pak. Jelas, Coach. Terima kasih. Oke, siap, Pak. Oke, thank you. Masih ada waktu sedikit lagi, 4 menit. Silakan. oke, boleh saya pertanyaan? Silakan, Coach Budi. Mohon konfirmasi. Sepertinya yang agak dominan itu adalah karena emotional relationship. Hubungan emosi itu bisa menjadi yang barusan ditanyakan juga itu tadi, dan bisa mempengaruhi orang lain ketika bisa juga meningkatkan penjualannya. Ya. Feeling saya gitu ya. Jadi Ya. mohon konfirmasi, karena ketika perilaku istri saya membeli sesuatu itu kadang dasarnya oh kasihan, oh dia ingin membantu misalnya gitu, karena di komunitas kami juga ada seperti itu. Dan yang pertanyaan berikutnya itu gimana mempertahankan dan meningkatkan dari sales volumenya. Memang kita harus sadar bahwa produk kita itu harus superior perceived value ya. Jadi ada uniqueness-nya, ada pokoknya harus lebih dari kompetitor, baik harga, mutu, layanan dan semuanya lah. Jadi bagaimana menurut Coach Vince Ginting permasalahan itu? Benar atau enggak atau gimana itu? Mohon maaf ini bukan tapi mengkonfirmasi keraguan. Dengan Bapak siapa tadi? Dengan siapa, Coach? Ini Budi. Budi, ya. Budi. Ya, betul sekali Pak tadi Bapak sampaikan bahwa hubungan emosional itu sangat penting untuk kita tetap langgeng atau bisa berhubungan berbisnis dengan klien kita atau pelanggan kita. Nah, tadi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menciptakan customer relationship atau menciptakan emosional tadi, ya kita berikan jalankan 4P tadi, 3P tadi. Perhatian, penghargaan, dan pelayanan prima. Itu kuncinya menurut saya. Dan yang satu lagi tambahan adalah komunikasi. Jadi komunikasi kita dengan mereka gimana? Apakah kita melakukan menjadi komunikasi yang rutin, yang baik, atau yang intens pada mereka, agar mereka tetap ingat kita gitu kan, dan juga mereka akan lebih mudah
menjangkau kita. Begitu. Dan yang penting adalah kita mudah nggak diakses, dihubungi gitu kan. Kadang-kadang penyakit hepatitis susah dihubungi, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas atau balasnya lama. Nah itu yang membuat orang tidak percaya gitu atau kurang respect, ya. Nah tadi pertanyaannya dua, bagaimana cara meningkatkan penjualan ya, volume segala macam, ya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan namanya misalnya bundling banyak ya, atau misalnya cross selling, upselling, ya. Atau tidak, kalau mentok tidak bisa ya kita minta referensi dari existing customer kita agar bisa mereferensikan kita kepada orang lain. Nah seperti itu, ya. Atau kita bikin paket, Pak. Ya, oke. Tapi secara garis besar sudah mengkonfirmasikan apa yang kami alami. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oh iya, Pak, saya ingin tambahkan satu ya. Kalau bisa, ketika kita membeli itu jangan karena kasihan. Karena kalau karena kasihan itu kita nggak langgang biasanya. Ya, tapi karena kita memang butuh dan produknya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita membeli karena kasihan, kalau kita sudah mendapatkan, kalau dia sudah ini lagi, kita udah kasihan lagi gitu kan, nggak beli lagi gitu kan. Kalau sudah ramai bisnisnya, berarti usahakan kalau bisa kita beli itu boleh aja, tidak larang, beli karena kasihan boleh, tapi jangan mengandalkan dibeli karena belas kasihan orang. Tapi kita punya produk atau jasa yang memang cocok atau sesuai dengan keinginan customer. Nah, itu kalau saya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Budi. Coach, mohon maaf Coach, karena waktu juga Ya. kita harus sudahi acara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Ada sedikit paparan di akhir. Sekali lagi teman-teman, materi hari ini gratis alias free alias tidak berbayar. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di kiri, kemudian materinya tadi yang isinya daging semua, kemudian ada satu e-book juga hasil karya dari Coach Fencha Ginting, plus rekaman dari acara hari ini kalau mungkin pengen ditonton ulang atau ditonton bersama mungkin di kantor dan lain-lain. Teman-teman bisa peroleh itu semua dengan investasi sebesar Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau Mas Alfon untuk mendapatkan keempat item tersebut. Silakan difoto barcode-nya teman-teman semua. Nah, ini e-booknya, ini juga karangan dari Coach Fencha Ginting. Nah, apa yang tadi dibahas ada di dalam e-book ini, jadi teman-teman bisa kupas tuntas e-book yang diberikan ya. Tak ada gading yang tak retak teman-teman, tolong dilakukan evaluasi terkait dengan webinar kita di pagi hari ini. Kita butuh selalu melakukan inovasi dan improvement ke depan. Jika ada saran dan masukan, tolong put di dalam kuesioner kita ya, tolong lakukan evaluasi sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu juga mengenai NQA dan produk-produk NQA, bisa foto barcode ini, nanti teman-teman akan terhubung ke link tree-nya NQA, bisa pelajari website, YouTube, ya, YouTube-nya ada yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, silakan dipelajari dan info-info kami di semua sosial media yang ada. Caranya gampang, tinggal foto barcode dan terkoneksi ke link tree NQA. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi yang luar biasa. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Tolong buka videonya teman-teman. Kita foto bersama dengan coach kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih Pak Budi, Pak Agung, Pak Brojul. Ya, silakan dibuka dulu. Kalau gitu kasih jempol. Kita kasih jempol ke coach kita, Coach Venture. Saya hitung. 1, 2, 3. Thank you teman-teman semua atas kehadirannya. Mungkin ada kata penutup, Coach Venture, silakan. Ya, teman-teman, untuk lebih lengkapnya, materi tadi ada di buku saya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih lengkap, lebih komplit, bisa miliki segera dan hubungi Pak Mas Aldo. Itu aja sih. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semua udah hadir dan setia sampai dengan siang hari ini. Sampai ketemu di minggu depan di topik yang berbeda ke human capital topik ya. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum. Terima kasih Pak Copi. Terima kasih semua.